Di dunia teknologi mesin pesawat, inovasi seringkali menjadi kunci untuk meraih keunggulan dalam pertempuran. Salah satu contoh paling menonjol dari inovasi tersebut adalah mesin V12 terbalik yang diproduksi oleh Daimler-Benz. Mesin ini dikenal sebagai mesin yang memiliki desain unik dengan crankshaft di atas serta piston dan semua perlengkapan silinder head berada di bawah. Mesin ini bukan hanya sekadar alat penggerak pesawat, tetapi juga sebuah karya rekayasa yang membawa dampak besar bagi taktik dan strategi militer Jerman selama Perang Dunia Kedua. Nah, pertanyaannya, mengapa mesin ini dirancang terbalik? Lalu apa keuntungan yang diperoleh dari desain mesin terbalik ini? Jadi di dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi sejarah, inovasi, dan pengaruh dari mesin V12 terbalik Daimler-Benz, serta mengungkap mengapa desain ini tetap relevan dan berpengaruh hingga hari ini. Pada tahun 1930-an, Jerman dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan mesin pesawat yang mampu menghasilkan lebih dari 800 tenaga kuda. Selain tenaga yang besar, mesin ini juga harus dilengkapi dengan sistem pendinginan yang sangat kompak guna mengurangi hambatan aerodinamis, suatu aspek yang sangat krusial dalam mendukung performa pesawat tempur. Di samping itu, mesin ini harus dapat bekerja dengan bahan bakar berkualitas rendah dan mudah diperbaiki di medan tempur. Salah satu persyaratan penting lainnya adalah kemampuannya untuk dipasangi senapan mesin di bagian depan pesawat agar dapat sejajar dengan pandangan pilot, yang secara signifikan meningkatkan akurasi penembakan pada sasaran musuh. Mesin DB600 menjadi jawaban Daimler-Benz untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu inovasi utamanya adalah penggunaan material duralumin, yaitu campuran aluminium, magnesium, dan tembaga. Material ini memberikan keuntungan yang sangat penting, karena selain sangat ringan, duralumin juga memiliki konduktivitas panas yang baik. Hal ini memungkinkan panas yang dihasilkan dari sistem pembakaran tersebar merata ke seluruh bagian mesin, menjaga suhu tetap optimal selama operasional. Desain mesin yang terbalik ini juga memberikan keuntungan lain, terutama dalam hal pelumasan piston. Dengan posisi silinder terbalik, gravitasi membantu mengalirkan oli langsung ke bawah, sehingga piston dapat terlubrikasi dengan lebih efisien. Aliran oli ini memberikan efek pendinginan yang lebih efektif dibandingkan dengan mesin konvensional, yang menjadikan mesin DB600 atau DB600 lebih tahan panas dan mampu bekerja pada beban tinggi tanpa risiko overheating. Selain itu, silinder mesin DB600 dilengkapi dengan liner yang mengandung silikon, yang memberikan ketahanan aus yang lebih baik, memperpanjang umur silinder bahkan pada kondisi kerja yang berat. Lalu lebih jauh lagi, dalam posisi terbalik, oli akan mengalir ke bagian bawah piston, memberikan pendinginan yang lebih efisien. Mirip dengan sistem injeksi oli yang kita temukan pada mesin-mesin modern. Nah, piston pada mesin ini dibuat dari bahan paduan ringan. Posisinya yang terbalik dengan diameter 150 mm dan langkah 160 mm, membuat piston ini membutuhkan 5 ring. 3 ring digunakan untuk kompresi, sementara 2 lainnya berfungsi sebagai pengikis oli. Pertanyaannya, mengapa harus 5? Hal ini diperlukan untuk memastikan oli tidak masuk ke ruang bakar, karena jika oli sampai melewati ring dan terbakar, tentunya kinerja mesin bisa terganggu. Dan di sini ada satu hal yang perlu diperhatikan juga. Jika mesin dibiarkan dan tidak digunakan dalam waktu yang lama, oli dapat turun dan menggenangi silinder. Dalam situasi seperti ini, busi harus dilepas dan dibersihkan sebelum mesin dapat dinyalakan kembali. Selain itu, ring paling bawah memiliki fungsi tambahan. Ring ini membantu menjaga piston tetap terpusat di dalam silinder. Tanpa dukungan tersebut, piston bisa bergerak dan menciptakan efek pitching atau gerakan naik turun yang tidak stabil. Akibatnya mesin bisa menjadi lebih berisik dan kecenderungan untuk keausan komponen pun akan meningkat. Mesin ini memiliki volume sebesar 33,9 liter dengan kapasitas 9 liter atau sekitar 2070 inci kubik untuk bahan bakarnya. Yang mana jika dihitung, untuk setiap silindernya, DB600 memiliki kapasitas 2,8 liter. Selain itu, mesin ini juga dilengkapi dengan supercharger yang awalnya digerakkan oleh shaft yang terhubung langsung ke crankshaft. Fungsi utama dari supercharger adalah meningkatkan tenaga saat lepas landas dan mempertahankan performa di ketinggian, di mana pada kondisi-kondisi tersebut, udara seringkali menjadi lebih tipis dan membuat mesin kekurangan oksigen.
Dengan perpindahan besar ini dan bantuan supercharger, mesin DB600 mampu menghasilkan tenaga hingga 1000 horsepower pada putaran 2800 rpm, meskipun beratnya kurang dari 700 kg atau setara dengan 1500 pound. Lalu untuk penopang piston, jika kita perhatikan dengan sesama, mesin ini menggunakan connecting rod garpu dan bilah yang dipasang pada crankpin yang sama, yang mana bisa kita artikan salah satu batang berada di bagian dalam, sedangkan yang satunya lagi berada di bagian luar. Dengan pemasangan konfigurasi seperti ini, akan memastikan silinder dapat sejajar dengan sempurna, serta menghilangkan efek getaran tambahan, kausan tidak merata, dan penurunan efisiensi yang sering ditemui oleh mesin dengan connecting rod yang bersebelahan. Lalu untuk meningkatkan keandalan, mesin ini menggunakan needle roller bearings atau bantalan roll jarum yang memungkinkan operasi singkat tanpa oli, sekaligus memungkinkan pilot agar bisa kembali ke pangkalan jika terjadi kegagalan pada pelumasannya. Selain itu, posisi piston yang terbalik juga memberikan keuntungan, yakni piston tetap terlumasi oleh oli yang tersisa. Mesin Daimler-Benz 600 dirancang dengan rasio kompresi awal sebesar 6,9:1. Rasio ini cukup efisien untuk memenuhi kebutuhan penerbangan pada zamannya, memberikan keseimbangan yang baik antara tenaga dan keandalan. Sebagai bagian dari sistem redundansi yang menjadi standar dalam dunia penerbangan, setiap silinder juga dilengkapi dengan 2 busi. Masing-masing busi ditenagai oleh magneto independen, sehingga jika salah satu magneto mengalami kegagalan, mesin tetap dapat beroperasi meskipun dengan sedikit penurunan daya. Lalu silinder besar pada mesin ini memerlukan 2 buah busi untuk memastikan pembakaran bahan bakar berlangsung sempurna dan tepat waktu. Idealnya busi ini ditempatkan saling berseberangan untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Namun karena keterbatasan ruang dan keberadaan injektor, kedua busi terpaksa dipasang pada sisi yang sama. Untuk sistem pelumasan, mesin ini menggunakan desain dry sump. Penutup valve tidak hanya berfungsi melindungi komponen internal, tetapi juga berperan sebagai wadah oli. Selain itu, setiap penutup dilengkapi dengan pompa oli yang mengalirkan cairan ke tangki utama, di mana disitulah pompa bertekanan berada. Sistem ini memungkinkan mesin untuk tetap beroperasi dalam posisi apapun, selama terdapat oli di tangki tekanan. Selanjutnya, pada bagian camshaft, ditempatkan di area penutup valve dan digerakkan oleh roda gigi. Desain ini memungkinkan camshaft untuk terhubung dengan pompa oli, serta poros yang menggerakkan kompresor. Kompresor tersebut juga terhubung langsung ke crankshaft, sehingga mampu memastikan sinkronisasi dan efisiensi seluruh sistem mekanis. Setiap sisi mesin dilengkapi dengan satu camshaft yang berputar pada setengah kecepatan poros engkol. Camshaft ini menggerakkan 2 katup masuk dan 2 katup buang di setiap silindernya. Untuk menjaga sinkronisasi rotasi, roda gigi camshaft dirancang dalam arah rotasi yang berlawanan. Satu berputar normal, sementara yang lainnya berputar ke arah yang terbalik. Desain ini memastikan setiap komponen bekerja harmonis, memberikan keandalan dan efisiensi yang tinggi pada mesin. Desain mesin terbalik tidak hanya inovatif, tetapi juga memberikan manfaat praktis yang signifikan. Salah satu keuntungan utama adalah posisi pipa knalpot yang ditempatkan di bagian bawah. Dengan konfigurasi ini, oli yang mungkin keluar dari knalpot tidak akan mengotori kaca depan atau windshield, sehingga mampu menjaga visibilitas tetap bersih selama penerbangan. Selain itu, penempatan pipa knalpot di bagian bawah juga membantu mengurangi cahaya suar yang dihasilkan knalpot, terutama saat penerbangan malam hari, sehingga visibilitas pilot tetap optimal tanpa gangguan. Desain mesin yang terbalik, di mana output poros engkol berada di bagian atas, memberikan keuntungan tambahan yang signifikan. Konfigurasi ini memungkinkan pemasangan roda gigi reduksi yang berfungsi untuk menurunkan kecepatan baling-baling, yang mana seperti yang kita singgung tadi, mesin dapat berputar hingga 2800 rpm, sementara baling-baling hanya berputar pada kecepatan 1700 rpm. Kecepatan baling-baling yang lebih rendah ini sangat penting untuk mencegah ujung baling-baling melampaui kecepatan suara yang dapat menyebabkan gangguan aerodinamika dan menurunkan efisiensi penerbangan.
Selain itu, desain mesin ini dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan akses dalam perawatan. Posisi busi, serta sistem perawatan dibuat agar mudah dijangkau oleh mekanik, serta mempermudah proses inspeksi dan penggantian komponen. Konfigurasi ini menciptakan ruang ekstra untuk pemasangan senapan angin yang berada tepat di garis pandang pilot. Hal ini memberikan keuntungan strategis dalam meningkatkan akurasi tembakan selama pertempuran udara. Uniknya, senapan ini dapat ditembakkan melewati bagian tengah baling-baling yang dihasilkan berkat mekanisme sinkronisasi canggih. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan tembakan senjata tidak mengenai baling-baling yang sedang berputar, sehingga menjadikan solusi efektif untuk menjaga efisiensi dan keamanan dalam operasi tempur. Ruangan yang tercipta di antara konfigurasi berbentuk V pada mesin memberikan keuntungan signifikan dalam hal penempatan senjata juga. Di bagian belakang mesin, terdapat ruang yang dirancang khusus untuk meriam Mk108 kaliber 33 mm. Selain itu, jika dilihat dari depan, terdapat pula ruangan tambahan untuk pemasangan meriam lainnya yang berukuran lebih kecil, tepatnya di angka 22 mm. Strategi menempatkan senjata di tengah badan pesawat memiliki sejumlah keunggulan. Ketika senjata ditembakkan, recoil yang dihasilkan langsung diserap oleh kerangka utama pesawat. Hal ini secara signifikan mengurangi getaran dan memastikan stabilitas, sehingga meningkatkan akurasi tembakan secara keseluruhan. Sebaliknya, senjata yang dipasangkan pada sayap cenderung mengalami lebih banyak kendala. Getaran yang ditimbulkan saat pesawat melakukan manuver dengan G-force tinggi dapat mempengaruhi presisi tembakan. Sayap yang menekuk akibat tekanan aerodinamis juga turut menyebabkan penurunan akurasi senjata yang dipasang di bagian tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, desain mesin yang terintegrasi dengan senjata memberikan solusi yang lebih efisien. Dua senapan mesin yang lebih kecil dipasang di bagian atas badan pesawat dan disinkronkan dengan baling-baling menggunakan mekanisme presisi tinggi. Mekanisme ini memastikan bahwa peluru yang ditembakkan tidak mengenai baling-baling yang berputar, sehingga menjaga kinerja senjata dan komponen pesawat tetap optimal. Desain mesin terbalik ini memberikan manfaat tambahan dalam menjaga pusat gravitasi pesawat. Dengan pusat gravitasi yang lebih baik, stabilitas pesawat meningkat secara signifikan, membuatnya lebih mudah untuk bermanuver terutama dalam kondisi pertempuran yang intens. Aspek penting lainnya yang menjadi perhatian utama dalam pengembangan mesin ini adalah efisiensi sistem pendinginannya. Tidak seperti mesin mobil modern yang beroperasi pada suhu sekitar 195 Fahrenheit atau 90 derajat Celcius, mesin ini dirancang untuk bekerja pada suhu yang jauh lebih tinggi, yaitu 250 Fahrenheit atau 120 Celcius. Peningkatan suhu operasi ini menciptakan perbedaan suhu yang lebih besar antara udara luar dan radiator, memungkinkan radiator untuk bekerja lebih efisien meskipun ukurannya dikurangi hampir setengah dari ukuran aslinya. Keuntungan dari pengurangan ukuran radiator sangatlah signifikan. Dengan radiator yang lebih kecil, aerodinamika pesawat menjadi lebih baik, bobot keseluruhan berkurang, dan konsumsi bahan bakar dapat dioptimalkan karena jumlah air pendinginan yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit. Namun pengoperasian pada suhu tinggi juga membawa tantangan baru. Secara alami, air mendidih pada suhu 212 Fahrenheit atau 100 derajat Celcius di bawah tekanan atmosfer standar. Untuk mencegah membentuknya uap pada suhu 250 Fahrenheit atau 120 derajat Celcius, sistem pendinginan dirancang tertutup dan tekanannya ditingkatkan. Dengan menambahkan tekanan, titik didih air pun meningkat, memungkinkan sistem bekerja pada suhu yang lebih tinggi tanpa menyebabkan air mendidih. Meskipun demikian, peningkatan tekanan membawa resiko tersendiri. Sistem harus dirancang jauh lebih kuat dan menahan tekanan tinggi, karena kelemahan sekecil apapun dapat menyebabkan kegagalan total. Jika terjadi kebocoran atau kerusakan akibat tembakan, tekanan dalam sirkuit pendinginan akan turun drastis. Dalam kondisi seperti ini, cairan pendinginan pada suhu tinggi akan langsung menguap, yang hampir pasti menyebabkan kerusakan total pada mesin. Meskipun upaya untuk meningkatkan suhu operasi hingga 250 Fahrenheit menjanjikan, hasil akhirnya kurang memuaskan. Oleh karena itu, suhu operasi mesin diturunkan kembali menjadi sekitar 212 derajat Fahrenheit. Namun, operasi pada suhu tinggi memunculkan masalah lainnya lagi,
terutama pada mesin DB600 pertama yang menggunakan karburator. Sistem ini terkenal andal, tetapi Jerman menghadapi kendala besar yang memproduksi bahan bakar berkualitas tinggi dengan oktan tinggi. Nah, suhu tinggi ini tentunya malah memperparah resiko knocking, yaitu proses ekspansi yang tidak terkendali di dalam ruang bakar, yang dapat menyebabkan kerusakan mesin secara langsung. Lalu untuk menanggulangi masalah ini, solusi awal yang diterapkan adalah dengan menurunkan rasio kompresi mesin. Meskipun hal ini dapat mengurangi resiko knocking, langkah tersebut juga mengorbankan tenaga dan meningkatkan konsumsi bahan bakar, yang menjadi tantangan tersendiri bagi efisiensi operasi pesawat. Selain BF-109, mesin DB600 juga digunakan pada Messerschmitt BF-110, sebuah pesawat tempur berat yang berperan sebagai pemburu jarak jauh dan pengebom malam. Mesin DB600 ini memberikan daya dorong yang sangat kuat bagi BF-110. Meskipun pesawat ini memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan pesawat tempur ringan seperti BF-109, kekuatan mesin ini memungkinkan BF-110 menjalankan misi-misi jarak jauh dengan efektif. Pesawat tempur lainnya yang menggunakan varian DB600 adalah Heinkel He-111, sebuah pesawat pembom medium yang memainkan peran penting dalam kampanye Blitzkrieg Jerman. Dengan mesin DB900, He-111 mampu membawa muatan bom yang besar sambil tetap mempertahankan kecepatan yang cukup untuk menghindari serangan pesawat musuh. Mesin ini memberikan He-111 kemampuan yang ideal sebagai pesawat pengebom taktis. Pada tahun 1935, DB601 resmi diperkenalkan, membawa inovasi besar dalam dunia penerbangan dengan sistem direct injection bensin mekanis yang dikembangkan oleh Bosch. Sistem injeksi langsung ini merupakan terobosan teknologi yang benar-benar revolusioner. Berbeda dengan sistem injeksi diesel yang lebih umum digunakan pada masa itu, bensin memiliki sifat yang jauh lebih agresif. Bensin dapat merusak seal dan o-ring pada pompa serta tidak memiliki sifat pelumasan seperti diesel, sehingga komponen pompa lebih rentan mengalami kerusakan. Untuk mengatasi tantangan ini, Bosch merancang pompa injeksi yang sangat canggih, bahkan dijaga sebagai rahasia negara. Pompa injeksi ini menggunakan 12 piston segaris yang mampu menghasilkan tekanan bahan bakar hingga 90 bar, menyuntikannya langsung ke ruang bakar. Namun teknologi ini tidak bebas dari masalah juga. Pada awal pengembangannya, semprotan bahan bakar seringkali menghantam liner silinder, mengganggu pelumasan, dan meningkatkan gesekan. Masalah ini akhirnya berhasil diatasi melalui nozzle khusus yang menghasilkan semprotan bahan bakar lebih lebar, serta dukungan dari sistem oli tambahan pada mesin terbalik. Injeksi langsung ini memberikan banyak manfaat signifikan. Ketika bahan bakar cair disuntikan ke dalam silinder, bahan bakar tersebut langsung menguap, menyerap panas dalam jumlah besar, dan menurunkan suhu ruang bakar. Proses ini membantu mencegah knocking, memungkinkan mesin menggunakan bahan bakar oktan rendah yang lebih mudah didapat di Jerman tanpa mengurangi performa. Teknologi ini juga membuat pesawat mampu beroperasi dalam kondisi ekstrim, seperti manuver vertikal berkepanjangan atau bahkan terbang terbalik. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh karburator konvensional karena pelampungnya akan kehabisan bahan bakar. Selain itu, versi terbaru dari mesin ini juga dilengkapi dengan supercharger yang dioperasikan secara hidrolik. Roda gigi yang terhubung ke poros engkol menggerakkan konverter torsi yang secara otomatis mengatur jumlah oli di dalam sesuai dengan ketinggian pesawat. Dengan demikian, kecepatan supercharger dapat disesuaikan secara optimal. Ketika pesawat mendaki ke ketinggian di mana udara menjadi lebih tipis dan juga oksigen menjadi lebih tipis, supercharger ini memastikan suplai udara tetap mencukupi. Dengan tekanan kompresor 20 psi, mesin DB601 mampu menghasilkan tenaga hingga 1300 horsepower pada 2600 rpm. Bahkan untuk operasi jangka pendek, mesin ini mendukung injeksi nitrous oxide atau campuran air metanol yang dapat meningkatkan daya hingga 2300 horsepower. Teknologi ini tentunya sangat membantu, terutama untuk melarikan diri dari pengejaran pesawat-pesawat tempur musuh. Selain itu, di sini kita akan membahas DB603 yang merupakan peningkatan dari seri sebelumnya dengan tenaga dan efisiensi lebih tinggi, digunakan pada Dornier Do 217. Pesawat ini adalah pengebom jarak jauh yang sering ditugaskan dalam misi-misi pengeboman berat di atas Inggris dan wilayah sekutu lainnya.
dengan tenaga lebih besar dari mesin DB603. DO217 mampu membawa beban bom yang lebih besar dan terbang pada jarak yang lebih jauh, menjadikannya ancaman signifikan dalam pertempuran udara jarak jauh. Pabrikan seperti Fiat di Italia dan Kawasaki di Jepang menerima blueprint desain mesin DB601 untuk mendukung pengembangan pesawat tempur mereka masing-masing. Dari desain ini, lahirlah DB605, sebuah versi pengembangan dengan berbagai peningkatan signifikan. Mesin DB605 adalah mesin V terbalik berkonfigurasi 12 silinder yang dirancang untuk daya maksimum hingga 1475 horsepower atau 1100 kW pada ketinggian permukaan laut, terutama saat menggunakan mode tenaga darurat. Dengan mesin ini, pesawat tempur Messerschmitt Bf 109 mampu mencapai kecepatan tinggi hingga 643,7 km per jam dalam penerbangan lurus. Kecepatan ini bahkan bisa melonjak hingga 749,95 km per jam saat terbang menukik tajam. Meski kecepatan ini menimbulkan resiko ketidakstabilan pada struktur pesawat. DB605 memiliki kapasitas mesin yang diperbesar menjadi 35,7 liter dan saat lepas landas mampu menghasilkan tenaga hingga 1475 horsepower. Namun jika kita menggunakan bahan bakar beroktan tinggi, tenaga maksimalnya bisa meningkat hingga 1800 horsepower. Untuk mendukung kinerja ini, rasio kompresi pada kedua bank silinder dirancang berbeda. Bank kanan memiliki rasio kompresi 7,3:1, sedangkan bank kiri tempat kompresor berada memiliki rasio kompresi 7,5:1. Alasannya adalah untuk mengatasi masalah knocking yang lebih sering terjadi pada bank kiri. Penyebabnya adalah karena arah putaran poros engkol yang menyebabkan lebih banyak oli cenderung jatuh ke bank silinder sebelah kiri yang kemudian masuk ke ruang bakar dan berpotensi memicu knocking. Dengan menurunkan rasio kompresi sisi ini, masalah tersebut pun berhasil diatasi. Mesin DB605 dilengkapi dengan sistem pendingin aktif untuk mengatasi potensi overheating akibat daya besar ini. Dua radiator ditempatkan di bawah sayap, dekat akar sayap terhubung ke kedua tangki utama logam di sisi mesin. Sistem ini menggunakan campuran air dan glikol yang mengalir melalui radiator untuk menurunkan suhu cairan sebelum kembali ke mesin, menjaga suhu mesin tetap optimal. Untuk menjaga konsistensi daya, DB605 juga dilengkapi dengan supercharger otomatis yang mengkompresi udara sebelum masuknya ke dalam silinder, meningkatkan daya dorong saat diperlukan, terutama dalam pertempuran udara yang intens. Supercharger ini mengirim udara dari saluran udara samping badan pesawat dan mengkompresinya melalui impeller sentrifugal 16 bilah. Selain itu ada juga perubahan besar lainnya pada desain mesin ini, yakni penggantian roller bearings dengan bearing biasa untuk meningkatkan keandalan mesin dalam jangka panjang. Mesin DB605 beroperasi pada putaran maksimum 2800 rpm untuk jangka pendek, sementara putaran operasi standar sekitar 2300 rpm yang menghasilkan daya kontinu sebesar 1080 horsepower atau 805 kW. Baling-baling logam berdiameter 2,9 meter dilengkapi dengan mekanisme penyesuaian otomatis pada sudut baling-baling, sehingga mengurangi beban kerja pilot dalam pertempuran. Setelah membahas desain dan keunggulan mesin DB600, kita beralih ke versi yang lebih canggih dan bertenaga, yaitu DB610. DB610 yang merupakan gabungan dari mesin DB605 menawarkan kekuatan luar biasa, tapi desainnya yang padat membuat perawatan menjadi tantangan. Mesin ini digunakan pada pesawat pembom jarak jauh Heinkel HE-177 dengan kapasitas gabungan 71 liter yang secara teknis dapat dianggap sebagai mesin W24. DB610 mampu menghasilkan tenaga hingga 2900 horsepower, memberikan daya dorong besar yang sangat diperlukan dalam menjalankan misi pemboman jarak jauh. Namun perawatannya sendiri cukup rumit. Misalnya untuk mengganti busi pada silinder bagian dalam, mekanik harus membongkar manifold buang terlebih dahulu, yang bahkan memerlukan pelepasan salah satu mesin dari pesawat. Teknologi canggih yang tersemat pada mesin DB605 memberikan pesawat tempur Jerman seperti Bf 109 keunggulan signifikan di medan tempur, memungkinkan mereka untuk bersaing secara efektif dalam pertempuran udara dan memberikan kontribusi besar terhadap kekuatan Luftwaffe selama Perang Dunia Kedua.
Mesin Daimler-Benz V12 seperti DB600 dan varian lainnya sering dibandingkan dengan mesin Rolls-Royce Merlin yang menggerakkan pesawat tempur sekutu seperti Spitfire dan P-51 Mustang. Salah satu perbedaan utama antara keduanya terletak pada teknologi injeksi bahan bakar langsung yang digunakan DB600. Sistem injeksi ini memungkinkan mesin untuk menyuplai bahan bakar secara stabil, bahkan saat pesawat melakukan manuver ekstrim, seperti terbang terbalik atau mendaki vertikal. Dengan teknologi ini, pesawat Jerman dapat mempertahankan daya penuh tanpa resiko kekurangan bahan bakar mendadak, yang bisa saja terjadi pada mesin berbasis karburator. Sebaliknya, mesin Rolls-Royce Merlin masih mengandalkan karburator untuk mencampur bahan bakar dan udara, yang membuatnya rentan kehilangan daya saat pesawat beroperasi dalam posisi ekstrim. Akibatnya, pilot pesawat yang menggunakan mesin Merlin mungkin mengalami keterbatasan performa saat mendaki atau menukik tajam. Sebuah kekurangan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak Jerman dalam pertempuran udara. Perbedaan dalam teknologi ini memberikan pesawat tempur Jerman keuntungan teknis di beberapa situasi, khususnya dalam manuver yang mengandalkan daya tahan dan respon mesin pada kondisi ekstrim. Dan selain dapat mengungguli Spitfire dan P-51 Mustang, masih banyak lagi pesawat tempur yang berhasil dikalahkan oleh pesawat yang menggunakan mesin ini, seperti Hawker Hurricane, P-40 Warhawk dalam ketinggian dan kecepatan, pesawat Soviet Yakovlev Yak-1, Yak-3, Yak-7, dan Yak-9, Curtiss P-36 Hawk, Bell P-39, Airacobra, dan Polikarpov I-16. Mesin Daimler-Benz V12 terbalik ini tidak hanya memperkenalkan inovasi yang signifikan pada masanya, tetapi juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam desain mesin pesawat setelah Perang Dunia II. Meskipun konsep mesin terbalik tidak diadopsi secara luas dalam desain pesawat setelah perang, banyak teknologi lain yang diperkenalkan seperti injeksi bahan bakar langsung dan sistem pendinginan yang lebih efisien, di mana teknologi ini terus dikembangkan dan diterapkan dalam mesin-mesin modern baik di sektor penerbangan maupun otomotif dan transportasi lainnya. Pengaruh desain ini dapat dilihat pada bagian mesin-mesin modern yang memperhatikan distribusi berat untuk mempertahankan keseimbangan dan manuverabilitas yang optimal, terutama pada kendaraan berperforma tinggi. Fokus pada pusat gravitasi yang lebih rendah dan pengaturan berat yang seimbang membantu meningkatkan responsivitas dan stabilitas kendaraan saat melakukan manuver cepat atau dalam kondisi yang ekstrim. Dengan demikian, inovasi yang diperkenalkan oleh mesin DB600 telah memberikan kontribusi berharga bagi perkembangan teknologi mesin di berbagai bidang, membentuk dasar yang kuat bagi kemajuan yang kita lihat dalam mesin modern saat ini. Dalam situasi perang, pesawat yang cepat dan efektif menjadi sangat krusial untuk menjaga performa pesawat tempur. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi teknisi adalah mengganti busi yang letaknya sulit dijangkau akibat konfigurasi terbalik mesin. Hal ini memerlukan ketelitian yang ekstrim, dan dalam pertempuran yang intens, waktu untuk melakukan perbaikan sangat-sangatlah terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, teknisi Jerman mengembangkan prosedur pesawat yang lebih efisien dan menggunakan alat khusus untuk mempermudah penggantian busi di lapangan. Dan selain itu, ketangguhan dan kecepatan dalam perawatan ini menjadi salah satu alasan mengapa mesin DB600 tetap menjadi pilihan utama di banyak pesawat tempur Jerman, meskipun terdapat kelemahan di dalam desainnya. Mesin DB600 menunjukkan ketangguhan luar biasa di medan perang, tetapi beberapa masalah seperti kebocoran oli yang terkait dengan desain terbalik dan kerumitan perawatan tetap menjadi tantangan bagi teknisi. Terutama kesulitan dalam mengganti busi dalam beberapa konfigurasi bisa menghambat kecepatan perbaikan. Namun, teknologi needle roller bearings atau bearing jarum yang diterapkan pada mesin ini mampu membantu meningkatkan daya tahan dan mengurangi gesekan internal yang berkontribusi pada keandalan mesin dalam jangka panjang. Dengan inovasi dan adaptasi dalam prosedur perawatan, mesin DB600 mampu bertahan dalam kondisi ekstrim di medan perang, menjaga keunggulan pesawat-pesawat tempur Jerman. Mesin Daimler-Benz V12 terbalik tidak hanya membawa perubahan dalam desain teknis, tetapi juga mempengaruhi cara pesawat Jerman beroperasi dalam pertempuran udara.
Salah satu momen paling terkenal yang menyoroti keunggulan mesin ini adalah selama pertempuran Britania. Pilot-pilot Jerman yang mengendalikan Messerschmitt Bf 109 seringkali mampu melakukan manuver yang tergolong ekstrim, seperti terbang terbalik atau menanjak tajam tanpa kehilangan daya mesin. Suatu kemampuan yang sulit dicapai oleh pesawat sekutu yang masih menggunakan mesin dengan karburator. Saat pesawat sekutu melakukan manuver tajam menanjak vertikal, mesin Rolls-Royce Merlin yang terpasang seringkali mengalami kehilangan suplai bahan bakar akibat karburator yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan sudut pesawat. Sebaliknya, mesin DB600 dengan sistem injeksi bahan bakar langsungnya tetap beroperasi secara optimal, memberikan keunggulan signifikan bagi pilot Jerman untuk terus menekan lawan mereka di udara. Sebagai penutup, mesin Daimler-Benz V12 terbalik bukan hanya sekedar contoh inovasi teknologi pada masanya, tetapi juga simbol dari sinergi antara kebutuhan militer dan kreativitas insinyur yang menciptakan keunggulan strategis. Dengan beberapa inovasi seperti sistem pendinginan yang lebih efisien dan injeksi bahan bakar langsung, mesin ini telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah penerbangan militer. Namun pertanyaan tetap ada. Bagaimana inovasi dalam desain mesin masa lalu dapat mempengaruhi teknologi mesin di masa depan? Apakah kita bisa melihat penerapan prinsip-prinsip yang sama di kendaraan darat atau udara modern? Kita juga ingin mendengarkan pendapat dari kamu. Apakah desain mesin yang inovatif seperti mesin Daimler-Benz V12 ini masih relevan untuk diterapkan di teknologi transportasi masa kini? Atau mungkin ada inovasi lain yang kalian anggap lebih penting dan lebih menarik untuk diterapkan di mesin-mesin kendaraan saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini, dan mari kita berdiskusi lebih jauh lagi. Terima kasih telah menyaksikan video kita, dan sampai jumpa di video selanjutnya.